Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam acara Sabda dan Doa malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan satu pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama. Surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Sertaku dan ku sertamu, Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Terteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan surga hidupku. Kaulah ya Tuhan surga hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami bersama melalui channel YouTube Jemaat Karambeh untuk bersama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama di malam hari ini. Berkati kami semua dan tolonglah kami untuk diberkati melalui firman Tuhan maupun juga di dalam persekutuan kami, di dalam doa-doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pengkhotbah 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan bunyinya demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran.
pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pepatah yang biasa kita dengar. Pepatah itu bunyinya demikian. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Maknanya apa ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa setiap orang saat meninggal, dia akan selalu meninggalkan hal-hal yang akan dikenang dalam hidupnya. Entah apakah itu yang baik atau yang buruk dari orang tersebut. Apa yang dikenang dari seseorang itu, ya atau orang yang sudah meninggal itu tentu bukan soal namanya, tetapi kehidupannya. Perilakunya, bagaimana dia hidup selama di dunia, itu yang dikatakan nama baik. Saudara-saudara, Salomo pada saat menulis kitab pengkhotbah ini, dia menulisnya di dalam masa tuanya, di saat dia sudah mengalami begitu banyak keterbatasan fisik dan kemerosotan hidup. Dia menyembah kepada berhala, Salomo punya banyak bundik, dia memuaskan hidupnya dengan hal-hal yang duniawi, hingga akhirnya Salomo menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu hanya sebuah hawa nafsu belaka yang tidak ada faedahnya. Makanya kitab ini mencatat begitu banyak kata-kata sinis dan sebuah usaha dalam mencari kebahagiaan hidup yang sia-sia, itu kata Salomo. Padahal Salomo ini mendapatkan segalanya ya, tidak ada orang yang sukses, yang kaya seperti dia. Dia begitu berlimpah, dia berhikmat, dia memiliki kuasa, dia memiliki kehormatan. Tapi akhirnya Salomo berkata bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Nama besar dan kehormatan pun menjadi sia-sia tanpa kehidupan yang berkesan dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara, Salomo katakan nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak di sini diterjemahkan parfum dalam NIV atau dalam bahasa asli Ibraninya. Dan minyak wangi di zaman itu mahal harganya. Tapi Salomo berkata bahwa lebih berharga nama yang harum itu daripada minyak yang mahal. Nama baik itu lebih penting daripada minyak yang mahal. Kalau kita memiliki nama yang harum, maka pada hari kematian apa yang kita tinggalkan adalah keharuman yang melebihi minyak yang mahal. Kalau parfum itu kita pakai paling 1 hari dan kemudian dia akan hilang baunya dan tidak ada lagi gunanya. Tapi jika kehidupan seseorang itu harum, maka dia memiliki reputasi yang baik, karakter yang baik, dan nilai-nilai serta perilaku dan gaya hidup yang baik, itu akan kekal. Itu akan dikenang sampai selamanya. Baunya tidak akan pernah hilang. Saudara-saudara, Salomo pun berkata di dalam pembacaan kita bahwa hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di saat kematian itulah, di rumah duka lah kita akan melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan orang tersebut. Bagaimana dia hidup, bagaimana orang itu masih, selama dia masih hidup, bagaimana orang memperlakukannya. Di saat kematianlah kita akan melihat apakah orang tersebut telah menjalankan hidup dengan baik dan pergi dengan meninggalkan nama baik. Maka betul sekali bila Salomo berkata bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal.
Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya semua kita akan mati. Pertanyaannya, warisan apa yang akan kita tinggalkan dari kehidupan kita? Berbau harumkah? Atau berbau busukkah? Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita akan bersama-sama mendengarkan pujian berikut ini. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan ingatkan kami melalui pengkhotbah, melalui Salomo, bahwa sesungguhnya nama yang baik itu jauh lebih berharga dibandingkan hal apapun dalam hidup kami. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat berharga jika kami mati meninggalkan nama yang harum. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami terus berdoa supaya kami terus menjaga kehidupan kami berbau harum di hadapan orang lain, bahkan terlebih di hadapan Tuhan. Di dalam syafaat kami pada malam hari ini ya Bapa, kami datang mendoakan untuk seluruh kehidupan kami di tengah-tengah jemaat. Kami merindukan bahwa jemaat Karambe selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, dan jemaat ini juga boleh berbau harum di hadapan orang lain, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan kami mohon ampun ya Bapa bila sekiranya kami justru tidak menjadi berkat, tapi justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami berdoa semua jemaat supaya menjadi sebuah kesaksian yang indah. Dan kami mendoakan untuk setiap pergumulan-pergumulan juga di tengah jemaat, baik yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang masih sementara dirawat di rumah sakit, atau yang sudah keluar dan dalam proses pemulihan. Terus kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Juga buat orang-orang tua, para lansia, maupun juga orang-orang yang terus dalam pengobatan rutin setiap hari di tengah-tengah jemaat kami yang ada di rumah. Tuhan berkati seluruh kehidupan, berikan kesehatan selalu di masa-masa kehidupannya. Kami mendoakan juga untuk setiap orang yang sungguh-sungguh sedang dalam pergumulan, supaya Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan studinya ke tingkatan yang lebih lanjut lagi, Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan sekolah atau kampus yang Tuhan arahkan bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, program-program kami juga di tengah jemaat, supaya semuanya itu boleh menjadi berkat. Mendoakan pembangunan supaya boleh berjalan dengan baik dan selesai di dalam waktu Tuhan, sehingga pembangunan ini bukan sekedar pembangunan fisik, tapi pembangunan rohani kami. Mendoakan jemaat ini dan juga mendoakan Lembang kami, Rinding Batu, dan semua masyarakat yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, Lembang ini boleh memuliakan Tuhan juga. Mendoakan supaya semua orang boleh mengenal Kristus dan menjadikan Engkau sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang di hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.